Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran IPA. Kali ini kita belajar tentang partikel penyusun benda dan makhluk hidup, mata pelajaran IPA kelas 9 SMP. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. KD kita 3.8 menghubungkan konsep partikel materi, atom, ion, molekul, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Dan 4.8 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran: setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model discovery learning dan pendekatan TPACK, peserta didik mampu menghubungkan partikel dalam benda dan makhluk hidup. Hierarki dari organ sampai molekul. Kita lihat misalnya pada daun. Pada daun terdapat jaringan palisade. Pada jaringan palisade terdapat organel sel kloroplas. Pada organel sel kloroplas terdapat klorofil. Klorofil dibentuk oleh molekul klorofil. Pada molekul klorofil terdapat atom karbon dan atom magnesium. Molekul dalam benda mati dan makhluk hidup. Pada kentang kita jumpai polimer dari glukosa melalui ikatan glikosida. Begitu juga pada amilum dan selulosa merupakan polimer dari glukosa. Atom dan partikel penyusunnya. Partikel subatom terdiri dari proton, neutron, dan elektron. Proton dan neutron terdapat inti atom, sedangkan elektron terdapat di kulit atom. Elektron bermuatan negatif, proton bermuatan positif, dan neutron tidak bermuatan. Pada partikel subatom kita lihat perkembangan dari teori atom. Teori atom Dalton. Atom hanya merupakan bola yang padat. Lalu berikutnya menurut Thomson, proton dan elektron tersebar seperti roti kismis. Lalu pada Rutherford, proton dan neutron terdapat di inti atom, elektron di kulit atom. Sedangkan Niels Bohr, elektron berada di kulit atom sesuai dengan orbitalnya. Nomor atom dan nomor massa. Nomor atom menyatakan jumlah proton yang sama dengan jumlah elektron, sedangkan nomor massa penjumlahan dari jumlah proton dan jumlah neutron. Prinsip pembentukan molekul dilatar belakangi konfigurasi elektron, kedudukan elektron pada kulit atom. Semakin terluar kedudukan elektron pada kulit atom, maka semakin mudah lepas atau semakin mudah menerima elektron. Misalnya pada atom natrium, maka konfigurasinya 281. Nah, dari sinilah terbentuk ikatan ion atau ikatan kovalen pada pembentukan molekulnya. Ikatan ion misalnya
pada pembentukan NaCl. Na memberi 1 elektron pada kulit terluar dan Cl menerima 1 elektron pada kulit terluarnya. Sedangkan pada ikatan kovalen, misalnya pada pembentukan CH4, terjadi pemakaian elektron secara bersama. Pada transportasi CO2 di dalam darah juga dalam bentuk ionnya, yaitu ion HCO3, hidrogen bikarbonat, dan CO2 berikatan dengan Hb, tetapi dalam jumlah yang terbatas. HbCO2 dan HCO3- itu transportasi CO2 di dalam darah. Karakteristik benda dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada intan dan grafit. Berasal dari ikatan karbon yang melalui ikatan kovalen tetapi berbeda sifatnya. Pada intan, ikatannya lebih kuat daripada grafit. Contoh grafit pada pensil dan intan pada perhiasan. Plastik merupakan polimer. Ada polimer dari etilena, ada polimer dari propilena. Itu menunjukkan jenis plastiknya. Ada teflon, politetrafluoroetilena. Yang sering kita jumpai, misalnya styrofoam, itu dari polistirena. Lalu, contoh berikutnya logam. Pada logam kita jumpai ada baja, itu bahan utamanya besi, ada perunggu, bahan utamanya itu tembaga dan timah, ada kuningan, bahan utamanya tembaga dan seng. Lalu contoh lainnya dalam tubuh makhluk hidup, tulang dan gigi, tulang kalsium karbonat dan gigi kalsium fosfat. Sampai di sini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.